Halo teman-teman, Shalom. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Marcelino Bumi Kamiroki. NIM saya 19150-143. Saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu peralihan hak atas tanah primer melalui waris. Kali ini teman-teman, kita akan membahas tentang peralihan hak atas tanah primer melalui waris. Pertama, hak-hak yang dapat beralih dalam hukum waris. Persoalan peralihan hak-hak dari seorang yang meninggal dunia kepada keluarga yang masih hidup dalam ketentuan hukum waris merupakan suatu yang sangat urgen. Hal ini dapat dilihat dari pengertian tentang hukum waris sebagaimana dikemukakan oleh J. Satrio. Hukum waris adalah ketentuan peraturan-peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Demikian pula pendapat Wirjono Prodjodikoro sebagai berikut. Warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Dalam hukum waris berlaku azas bahwa apabila seseorang meninggal dunia, maka pada saat itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya. Hukum waris yang berlaku di Indonesia untuk tiap-tiap golongan dari warga negara Indonesia berbeda-beda. Karena tiap-tiap golongan dari warga negara Indonesia tunduk pada masing-masing hukum waris tertentu, atau dengan kata lain, hukum waris di Indonesia keberadaannya pluralistik sebagai berikut. Pertama, hukum waris adat berlaku untuk keturunan Bumiputra atau orang Indonesia asli dengan memperhatikan sistem kekerabatan atau kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan sepanjang sistem ini masih diikuti oleh masyarakat yang bersangkutan. Dua, hukum waris Islam yang pada awalnya hanya diberlakukan sebagai hukum kebiasaan bagi golongan warga negara Indonesia keturunan Arab. Hukum ini mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi warga negara yang beragama Islam. Oleh karena itu, pada tahun 1989 telah mendapatkan penegasan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 1989 tentang peradilan agama, di mana salah satu kompetensinya dalam pasal 49 adalah memeriksa dan memutus sengketa warisan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Yang ketiga, hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku 2 bab 12 sampai dengan bab 18, mulai dari pasal 830 sampai dengan pasal 1130, diberlakukan untuk golongan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang dipersamakan, dan juga untuk warga negara Indonesia keturunan Tionghoa berdasarkan STB 1917 nomor 129. Ini merupakan ketentuan hukum material tentang beralihnya hak-hak dari seseorang yang meninggal dunia kepada semua warisnya. Namun untuk hal ini timbul suatu pertanyaan, hak-hak apa saja yang beralih kepada semua para waris? Dalam ketentuan hukum waris, pada dasarnya yang dapat beralih adalah segala hak-hak dan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan kepada semua para waris sejak meninggalnya pewaris, termasuk pula segala hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh waris. Berikut hak-hak atas tanah yang dapat beralih pada ahli waris. Pada dasarnya, segala hak-hak dalam lapangan harta kekayaan, baik hak-hak atas tanah yang dimiliki seseorang, dapat beralih kepada para warisnya. Namun dalam hak-hak atas tanah yang terdiri dari bermacam-macam hak, maka tiap-tiap hak yang beralih memiliki persyaratan tersendiri, di mana hak-hak atas tanah dalam hukum agraria nasional sebagaimana diatur pasal 16 sampai dengan pasal 53 UU PA. Kalau dilihat segi asal tanah, maka hak atas tanah dapat dibedakan dalam dua bentuk. Yang pertama, hak-hak atas tanah yang bersifat primer, merupakan hak atas tanah
yang dapat dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh seseorang atau badan hukum dengan jangka waktu lama, dapat dipindahtangankan kepada orang lain dan dapat beralih kepada ahli warisnya. Hak ini terdiri atas hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Untuk hak yang bersifat primer seperti hak milik sebagaimana diatur dalam pasal 20 UU PA, hak milik adalah hak turun-temurun terkuat terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Pengertian dari kata turun-temurun ini, hak tersebut dapat berlangsung terus-menerus selama empunya hak masih hidup. Dan bila ia meninggal dunia, hak tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Demikian pula hak guna usaha, hak guna bangunan maupun hak pakai sebagaimana diatur dalam PP nomor 40 tahun 1997 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah. Untuk beralihnya hak guna usaha diatur dalam pasal 16 PP nomor 40 tahun 1997. Yang pertama, hak guna usaha dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain. Yang kedua, peralihan hak guna usaha terjadi dengan cara A. Jual beli, B. Tukar menukar, C. Penyertaan dalam modal, D. Hibah, E. Pewarisan, dan yang ketiga, pewarisan hak guna usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus didaftarkan kepada kantor pertanahan. 4. Peralihan hak guna usaha karena jual beli kecuali melalui lelang, tukar menukar, penyertaan dalam modal, dan hibah dilakukan dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah. 5. Jual beli yang dilakukan melalui pelelangan dibuktikan dengan berita acara lelang. 6. Peralihan hak guna usaha karena warisan harus dibuktikan dengan surat wasiat atau surat keterangan waris yang dibuat oleh instansi yang berwenang. Berikut untuk beralihnya hak guna bangunan diatur dalam pasal 34. 1. Hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Kedua, peralihan hak guna bangunan terjadi karena A. Jual beli, B. Tukar menukar, C. Penyertaan dalam modal, D. Hibah, E. Pewarisan. 3. Peralihan hak guna bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus didaftarkan pada kantor pertanahan. Keempat, peralihan hak guna bangunan karena jual beli kecuali jual beli melalui lelang, tukar menukar, penyertaan dalam modal, dan hibah harus dilakukan dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah. 5. Jual beli yang dilakukan melalui pelelangan dibuktikan dengan berita acara lelang. 6. Peralihan hak guna bangunan karena pewarisan harus dibuktikan dengan surat wasiat atau surat keterangan waris yang dibuat oleh instansi yang berwenang. Yang ketujuh, peralihan hak guna bangunan atas tanah, hak pengelolaan harus dengan persetujuan tertulis dari pemegang hak pengelolaan. Yang ke-8, peralihan hak guna bangunan atas tanah yang dimiliki harus dengan persetujuan dari pemegang hak milik yang bersangkutan. Sedangkan peralihan atas tanah hak pakai diatur dalam pasal 54. 1. Hak pakai yang diberikan atas tanah negara untuk jangka waktu tertentu dan hak pakai atas tanah hak pengelolaan dapat beralih dan dialihkan pada pihak lain. 2. Hak pakai atas tanah hak milik hanya dapat dialihkan apabila hak tersebut dimungkinkan dalam perjanjian pemberian hak pakai atas tanah hak milik yang bersangkutan. 3. Peralihan hak pakai terjadi karena A. Jual beli, B. Tukar menukar, C. Penyertaan dalam modal, D. Hibah, E. Pewarisan, dan yang keempat, peralihan hak pakai sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib didaftarkan pada kantor pertanahan. 5. Peralihan hak pakai karena jual beli melalui lelang, tukar menukar, penyertaan dalam modal, dan hibah harus dilakukan dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah.
6. Jual beli yang dilakukan melalui pelelangan dibuktikan dengan berita acara. 7. Peralihan hak pakai karena pewarisan harus dibuktikan dengan surat wasiat atau surat keterangan waris yang dibuat oleh instansi yang berwenang. 8. Peralihan hak pakai atas tanah negara harus dilakukan dengan izin dari pejabat yang berwenang. 9. Pengalihan hak pakai atas tanah, hak pengelolaan harus dilakukan dengan persetujuan tertulis dari pemegang hak pengelolaan. 10. Pengalihan hak pakai atas tanah, hak milik harus dilakukan dengan persetujuan tertulis dari pemegang hak milik yang bersangkutan. Sebagaimana diketahui, peralihan hak-hak atas tanah untuk tanah dengan hak guna usaha dan hak guna bangunan yang terjadi karena pewarisan harus dibuktikan dengan surat wasiat bagi ahli waris, testamenter, atau surat keterangan waris bagi ahli waris keluarga saudara. Sedangkan untuk hak pakai atas tanah yang langsung dikuasai oleh negara harus ada izin dari pejabat yang berwenang jika dilimpahkan pada pihak lain, termasuk beralihnya hak seperti tanah kota Probolinggo yang diberikan dengan hak pakai kepada warganya. Hak wali kota harus diminta izinnya. Adapun tanah hak pakai atas tanah yang berasal dari hak milik perorangan, maka peralihannya harus seizin pemegang hak milik atas tanah. Oleh karena itu, semua hak-hak atas tanah dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti hak milik yang bersifat turun-temurun. Artinya hak milik ini dapat beralih kepada ahli waris tanpa adanya perbuatan hukum dari pewaris. Kesimpulan, pada dasarnya setiap hak-hak dan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan dapat beralih dan dialihkan pada pihak ketiga, termasuk hak atas tanah. Hak atas tanah dapat beralih dari pewaris kepada ahli waris berdasarkan atas ketentuan hukum waris. Peralihan hak-hak atas tanah berdasarkan hak waris ataupun pemindahan hak harus sesuai dengan prosedur peralihan sebagaimana diatur dalam UUPA dan aturan pelaksanaannya agar memperoleh legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hukum. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau tata kata saya yang kurang enak didengar. Dan salam sehat untuk kita semua. Shalom. Tuhan memberkati.